Dunia affiliate TikTok lagi pada heboh nih. Ini kayaknya ada perang terbuka antara dua kubu. Yang pertama tentang konten yang berkualitas, yang satu lagi tentang konten brutal. Nah, menurut kamu yang mana yang paling bagus dan yang mana yang lebih cuan? Kita akan bongkar hari ini. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke Dri, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi happening banget di dunia TikTok affiliate, yaitu antara konten yang berkualitas, ya kan, versus dengan konten brutal. Ya. Lagi rame banget ya, heboh, dan ada dua kubu yang sampai wah, ada pro kanan pro kiri lah ya. Iya, pro kanan pro kiri, dan bahkan ada satu TikTokers ini yang di bagian yang konten berkualitas ini dia sampai bikin live dan ngomong, waduh kalau didengerin ya panas juga ya, siapapun juga denger bisa panas gitu ya. Dan sementara yang lain ini juga maksudnya nanya gitu ya, kenapa ini sampai kayak gini, sampai ada kayak ya kubu-kubuan gitu guys ya. Nah hari ini kita akan bahas ini bareng dengan Mas Andri. Yes. Nah Andri, menurut lu sendiri gimana ya? Sekarang aku tanya pertama, kamu kubu yang mana? Gua kubu yang mana? Oke. Kalau gua nih kubu yang mana ya? Nanti gue jelasin, oke? Ya. Tapi hari ini gue pengen ngomong dulu. Kalau menurut lu sendiri, Dri, ya kan, karena lu orangnya gue tau lah, cinta damai, nggak suka kubu-kubuan, oke? Tapi kali ini kita harus pilih kubu. Kita harus pilih kubu, oke? Ya. Yang mana nih menurut lu ya? Yang Sebentar gini. yang lebih biar working. teman-teman ini paham dulu ya. Konten brutal dulu ya. Kita bahas konten brutal. Yes. Jadi dulu di TikTok itu ya orang biasa-biasa aja bikin konten 1-2 gitu ya. Sampai ada satu TikTokers itu membuat istilah yaitu konten brutal. Dia bisa bikin sehari, waktu itu sehari 5. Itu udah heboh. Sehari 5. Kamu bisa bayangin bikin sehari 1 itu sudah stres. Ya. Buat kebanyakan orang. Banyak orang komplain kan. Yes. Aduh, satu sehari banyak sulit. Banget, ya kan? Sehari sulit kan gitu. Nah, ini ada satu TikTokers bilang sehari 5 guys. Omsetku bisa gede guys. Nah, ini mulailah muncul istilah konten brutal, ya kan. Nah, seiring waktu ternyata banyak yang ngikut-ngikut, yang dia ngajarin juga kan, dan which is banyak yang terbantu ternyata, Pak Michael. Banyak yang mendapatkan hasil, omsetnya gede juga, dan even lebih gila lagi, bikin sehari konten 10. Yes. Ya kan? Sehingga ada kubu lain, ya, ada pemain atau TikTokers lain yang merasa kayaknya nggak gitu deh cara cari cuan di TikTok, cara bikin konten nggak kayak gitu. Karena dia dia mengkhawatirkan sebenarnya, takutnya nanti kalau kamu cuman fokus ke jumlah, kualitasmu turun. Ketika kualitasmu turun, percuma. Yes. Kamu bikin 20, 30, nggak ada omset gitu loh. Ini kan opini yang di pihak Opini yang sebelah sini. kan seperti itu. Yes, Which is aku menurutku benar gitu loh. Yeah. Kalau kamu cuma fokus di angka, jumlah, kamu akan kehilangan kualitas kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga menurutku ya, aku pribadi ya, memang tidak tersirat bahwa konten yang brutal ini tidak tidak mengajak kita untuk membuat konten yang berkualitas sebenarnya. Misalnya gini, kamu bikin aja 5 konten sehari dan gak usah mikirin kualitas. Dia gak juga ngomong kayak gitu sebenarnya. Gak ngomong kayak gitu, betul. Ngerti gak maksudnya? Cuman realitanya di lapangan, ketika kamu tidak punya resource, tidak punya tim teknis, ya baik itu editing, ya script writer, itu kualitas pasti akan turun. Ya, which is point of view-nya dia, aku bisa paham. Yes. Gitu loh. Ya, kalau aku pribadi, sehari kalau sampai terlalu banyak aku tidak. Aku untuk bisnisku ya. Iya. Aku paling 1, 2, maksimum 3 kalau di aku pribadi. Ya. Alasannya apa? Karena ini tergantung lagi ya. Kalau kalian mau pakai, ini menurut aku, pandanganku, kalau aku ini kan membangun akun personal person. Oke. Ya. Jadi aku tidak perlu sampai harus bikin sebanyak itu juga untuk membangun kekuatan dari personal brandingnya dia ini tadi, si Kak Lila tadi kan. Nah, tapi kalau kalian itu fokusnya jualan, ini lain soal. Iya. Iya kan? Yang fokusmu kan jualan, bahkan ada yang tanpa muka. Yes. Nah, kalau seperti ini, ya it's fine aja menurutku gitu loh. Ya, cuman aku nggak ngambil jalur itu karena menurutku aku butuh sesuatu yang lebih deep ya, kontennya, skripnya, kata-katanya, aku harus pikirin yang sampai dalam supaya si figur Kak Lilanya itu bisa semakin banyak orang yang ngefans sama dia kan gitu. Iya.
Jadi ada image yang dijaga, kita bangun. dijaga, betul-betul. Ya, gue setuju sih. Intinya ini tergantung dari orangnya, ya Iya, kan? iya, strateginya, Kebutuhannya goalsnya gimana? apa? Iya, jadi kalau mau di ngomong kubu ya, menurut gue tergantung dari kamunya sendiri ya kan. Intinya gini lah, setiap ayam goreng ada fansnya masing-masing. Bener kan ya? Ada yang hobi makan KFC ya kan, ada yang hobi makan Texas Fried Chicken Ya. ya kan, ada yang hobi makan ayam goreng bok bere misalnya kayak gitu ya. Jadi it doesn't matter. Ya. Ujung-ujungnya ya ayam goreng gitu ya. Tapi memang yang bikin panas kadang-kadang saling show off ya kan. Ya, ya. Ini nih, gue bisa cuan segini, lu cuan berapa gitu kan ya. Nah, itu, Something like that gitu. Ini aku aku tuh orangnya Pak Michael. Selama dia bisa membuktikan dengan strateginya dia, maka aku bilang itu bisa dilakukan. Kecuali nih konten brutal, nggak ada hasilnya, ya udah diem aja lu. Dan ini nggak cuma satu orang gitu loh. Yes. Ada 2, 3, 4, 5, ada beberapa orang, banyak kumpulan-kumpulan mereka banyak. Artinya somehow mereka punya strategi works. Yes. Benar nggak maksudku? Tapi apakah ini strateginya works buat aku, cocok buat aku, fit sama aku? Kan enggak, belum tentu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ngapain kita ribetin sesuatu strategi yang beda kitab suci gitu kan? Ya udah, jalanin aja masing-masing punya strategi. Setuju. Toh cuan yang cuan kamu sendiri ya kan. Kamu mau kualitas cuan silahkan. Mau brutal konten cuan silahkan juga ya kan. Ya. Kalau nggak cuan ya kamu sendiri. Cuman ada juga benernya dari sisi ini. Ya, ini aku ini nganan ngirin kayaknya. Kenapa? Karena aku bilang gini. Kalau kita terlalu fokus dengan jumlah yang banyak, jangan kita tinggalkan brand, personal brand terutama. Ya. Misalnya kamu fokusnya 5 video, 10 video setiap hari. Pesannya adalah jangan sampai meninggalkan personal brand. Tapi rata-rata mereka yang pemain ini kan personal brandnya juga kebangun juga gitu loh. Iya. Which is itu oke. Sayangnya pengikutnya nggak paham bahwa salah satu faktor suksesnya mereka yang kontennya banyak itu membangun personal brand. Menurutku ya, kamu bisa sebutin lah nama-nama orang yang suka main di konten banyak, itu rata-rata terbangun juga personal brandingnya. Sedangkan yang ngikutin nih, mereka nggak membangun personal brand, paham nggak? Bikin videonya kualitasnya nggak bagus misalnya, terus nggak berani tampil muka juga, sehingga kalau sesuatu terjadi di kamu punya akun atau algoritmanya berubah, selesai udah. Tapi kalau mau ngomong masalah masalah murid emang susah ya. Maksudnya mau gurunya sebagus apapun ya muridnya nggak bisa kita kontrol. Ya. Kalau itu menurut gue kurang setuju kalau di bagian itu, bahwa kalau yang ikut konten brutal pasti ya kebanyakan muridnya seperti ini. Kita nggak ada data pasti. Nomor Bukan satu. Kebanyakan, cuman sebagian mereka itu nganggepnya itu kayak gitu dipikirnya gitu loh. Dan mereka nggak mendapatkan esensinya bahwa dia sukses juga gara-gara membangun personal brandingnya itu gitu. Iya. Maksudnya itu Nggak yang mungkin nangkep di ininya dia. Mungkin itu yang nggak kepikiran aja. Tapi memang di awal menurut gua ya kan, bangun konten itu memang perlu mikirin beberapa hal. Salah satunya adalah personal branding tersebut ya yang dibangun ya. Karena kalau personal branding udah kebangun tuh enak banget guys ya. Enak banget ya. Lu bisa do a lot of stuff ya, do a lot of stuff. Nggak cuma jualan aja. Kalau dari sisi gue ya kan, dari sisi gue lebih cenderung ke konten brutal untuk di awal. Kenapa? Di awal ya kan. Karena kenapa? Karena banyak orang itu gagal jadi konten kreator ataupun bisnis affiliate dan lain sebagainya karena dia jarang bikin konten. Oke. Itu nomor satu. Dan untuk bisa bikin konten yang berkualitas, lu mesti punya kuantitas. Oke, setuju. Kalau bagi gue, ya kan. Jadi kayak gini misalnya lu pergi ke gym, ya kan. Lu bilang lu mau bodybuilder, perut six pack, tapi sit up cuma 10 kali. Ya nggak bisa men. Lu coba kalau misalnya ke sono ya kan. Lu udah sit up 100 kali pun sama lu punya coach ya kan, personal trainer, masih di-push. Satu kali lagi, udah satu kali lagi, sekali terus sampai 20 kali. Oke. Dan akhirnya lama-lama dia break dia punya own limits gitu ya. Jadi menurut gue yang bagus dari konten brutal adalah dia tuh ngebantu orang untuk break the limits di otaknya dia. Bahwa satu itu kurang. Jadi gue mesti bikin 5. Lu gak bisa bikin 5 ya minimum 2, 3 bakal dapet gitu loh. Oke, sekarang aku counter back ya. Iya. Yang terjadi di TikTok ya, di komen-komen lah ya. Iya. Apakah konten yang jumlahnya banyak itu fix mempengaruhi algoritma supaya konten kita bisa
laku barangnya, omsetnya bisa besar. Nah, ini kan kayak ada shortcut tuh. Iya, Ya. iya. Kalau lu punya konten banyak, lu bisa omset sekian loh. Nah, ini kayak ke shortcut gitu loh. Apakah faktornya cuma sekedar konten brutal lah? Ini kan yang dipermasalahkan. Gitu loh. Iya. Maksudnya apakah jumlah Kalau yang kamu bilang tadi aku setuju sekali. Yes. Itu kan faktor internal mindset si pemilik akun gitu Yes. Ngajarin kamu bisa jadi ini. Nah, pertanyaanku adalah kan banyak yang komplain, aku sudah bikin 10 tapi kenapa kok nggak ada omset? Ini loh yang jadi hot topiknya itu di situ. Oke. Ngerti nggak maksudku? Kalau menurut gue gini ya, berarti kalau dia bikin 10 belum ada omset ya kan, itu it just a numbers game ya kan. Yes. Karena selain itu of course lu perlu iklanin juga sedikit, lu perlu nge-push juga sedikit trafficnya ya kan. Cuman memang kalau dari kacamata gue yang gue lihat selama ini sama teman-teman juga, yang gue lihat adalah algoritma TikTok itu seperti kita ngomong, followers nggak terlalu penting. Oke. Ya kan, nobody really cares. Jadi kayaknya setiap post itu jalan sendiri-sendiri. Jadi begitu lu ngepost dia akan jalan sendiri, nyari sendiri orang, ya kan, TikTok kan nyariin orang buat dia, something kayak gitu. Dan satu lagi menarik ya, gue sekarang ini nggak berani lagi untuk ngeremehin TikTok yang kelihatannya receh. Video maksudnya. Video, ya kan? Karena kenapa? Gue ngelihat sendiri omsetnya coy, oke? Ini video secupu ini, itu omset bisa 500 juta sebulan. Lu kalau ngelihat tuh nggak bakal kepikiran ya kan? Ya. Itu lu nggak pakai banyak pikiran, nggak perlu banyak perencanaan, they just do it, gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang, jadi ini sebenarnya di YouTube juga terjadi ya. Kadang-kadang nih kita udah planning banget, udah bagus banget gitu ya, dan harapan kita wah ini pasti viral. Betul. Apa yang gua ngomongin pasti ini ya. Begitu taruh zong banyak. terus kemudian video yang kita cuma prepare cuma 10 menit tiba-tiba belum naik. Betul. Jadi memang kalau ngomong ada faktor hoki, menurut gua ada faktor hoki. Okay. Nah dengan yang namanya kita bikin konten brutal yang banyak, kita kan gini ya, nggak ada yang tahu algoritma TikTok itu seperti apa. Apakah banyak, apa sedikit, lu bisa argue lah ya, maksudnya lu mau kualitas bagus sekali gimana, I don't think so. It's not about that. Of course memang bisa ngebantu ya kan, tapi maksud gua kebanyakan orang itu ya masih ada kayak faktor hokinya harus. Dan faktor hoki ini bisa diperbanyak dengan kuantitas menurut gua di awal. Karena kayak lu main sepeda, lu tadi nggak bisa main ya kan? Atau lu berenang, lu tadi berenang ngambang aja nggak bisa. Tapi karena lu tiap hari latihan dan terus menerus ya kan? Akhirnya suatu saat you reach yang namanya peak points. Tanpa sengaja. Banyak sekali rekor olimpiade atau rekor dunia dipecahkan ketika dia lagi latihan. Ada banyak kita nggak pernah tahu ya kan? Kenapa? Karena dia latihan terus. Jadi gue termasuk penganut yang kayak di buku Malcolm Gladwell ya kan? Lu mesti nyoba 10.000 kali. Ya kan, baru lu bisa tambah jago. Ya kan, jadi makanya gue bilang kuantitas akan melahirkan kualitas. Tapi kalau di awal kita udah dipaksa bikin kualitas nih, gue mau kantor balik ya kan. Kalau di awal kita bikin kualitas, udah mikir. Pertama, lu bikin setengah mati terus hasilnya zong, lu akan stop. Itu udah terjadi banyak kalau di YouTube. Betul. Ya kan? Akhirnya dia mikir udah paling bagus. Karena apa yang lu pikir paling bagus sekarang belum tentu bagus dibandingkan dengan orang lain. Standar kita masih segini. Orang lain tuh bagi dia yang biasa segini. Kita paling bagusnya segini. Ya lu gimana bisa ngejar? Ya kan? Jadi lu untuk bisa ngejar ke sini lu perlu incremental penambahan gitu ya. Step by step. Sedikit-sedikit tuh mungkin naiknya cuma setengah senti. Tapi untuk naik ke 10 meter, lu perlu naik setengah senti setiap hari gitu loh. Nah ini menurut gue jauh lebih penting ya. Jadi kalau ngomong masalah algoritma, menurut gue itu nggak ada yang tahu. Dan kebanyakan juga video-video yang cupu-cupu aja kita bisa naik. Kayaknya aku bisa nemuin satu benang merahnya, Pak Michael. Kenapa ini bisa sampai rame ya di TikTok dan apa sih yang sebenarnya yang dipermasalahin gitu kan? Aku ngelihat yang kamu omongkan tadi barusan itu aku setuju gitu lah. Yang jadi masalah ketika ada orang ngasih tahu, lu bikin konten brutal nih, 5 konten sehari, 4 konten, 7 konten sehari. Oh, kita tidak bisa yang tadi kamu bilang, tidak bisa mengontrol persepsinya orang terhadap informasi yang dia terima. Ketika ngomong 5 sehari, cuannya sekian. Ngerti gak sih maksudnya? Dia langsung, berarti rumusnya bikin 5. Bikin 5-nya itu jadi rumusnya standar, ngerti gak? Rumus bakunya. Bukan ya kamu kan tadi teorikan tuh benar semua gitu loh. Bikin pertama jelek, bikin kedua tambah bagus. Kadang ada konten yang bagus yang nggak ngomset, ada yang konten yang biasa aja ngomset.
artinya di dalamnya konten 5 ini tadi itu banyak hal gitu loh, termasuk kualitas masuk di situ, improvement masuk di situ kan, analisa juga masuk di situ, milih barang kan pasti juga jadi penentuan juga. Betul. Konten mana yang laku mana yang enggak. Ngerti nggak? Cuman ketika ini jadi dimasukkan ke TikTok, sosial media, nangkepnya liar banget gitu loh. Ngerti nggak sih maksudku? Ya makanya gue ngomong, yang namanya persepsi orang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol. Akhirnya muncul dua kubu itu karena ada yang mengasumsikan, ya nggak bisa bro, kamu bikin 5 terus setiap hari terus pasti omset. Nah pasti ngomset dan seterusnya, itu yang jadi kayak itu asumsi. Iya, asumsi itu yang ya kan? Kenapa ada muncul kontra itu tadi? Karena mereka punya asumsi itu. Yes. Tapi gue bilang ya, bisa. Lu brutal konten bisa dapat omset segitu, bisa. Bisa memang. Bisa. Setuju. Ya kan? It's just a matter of time. Cuman ada penjelasan logis dari 5 bisa jadi omset tadi, yang tidak cuma sekedar angka 5. Benar nggak maksudku? Dan menurut gua orang yang ngomong masalah kualitas itu, ya kan, sekarang nggak bisa ngebuktiin bahwa kualitas konten itu jauh lebih bagus dalam segi affiliate ya, segi affiliate ya. Mungkin dapat endorse iya, lebih ini iya, influence sama I don't know ya kan. Tapi intinya lu nggak bisa beat right now ya kan omset dari orang-orang yang konten brutal. Karena gue udah ngelihat sendiri hasilnya itu gila ya kan. Nah jadi menurut gue orang-orang ngomong konten berkualitas gini-gini, mereka cuma mau pansos aja sih, mau cari, ada personal issue. Iya. Maksud gue bukan personal issue, tapi maksud gue biasanya tuh mereka sengaja cari sesuatu yang beda banget, ya kan? Lu tau lah, ya kan? Orang-orang pengen pansos ya. Misalnya si A ngomong begini, dia cari sesuatu yang beda. Oh, jadi penasaran orang ya kan? Itu bisa juga ya kan? Terus at the end dia juga jual something, you know? dia jual something di situnya. Jadi menurut gue, ya. Menurut gue nggak perlu kubu-kubuan. Ya kalau menurut gue ya kan, if you try to find it, kalau lu mau coba yang ini silakan, coba ini silakan. Yang mana berhasil aja. Kalau menurut gue. Cuman memang yang namanya konten brutal itu juga nggak bisa langsung berhasil ya. Jadi rata-rata orang yang nyoba katanya sih 3 bulan baru kelihatan hasilnya. 3 bulan. 3 bulan zong lo guys. Oke. Jadi lu kalau mau coba lu prepare ya kan. Tapi gue yakin dalam 3 bulan ini lu kayak Kawah Chandra di muka gitu kan. Gue males nih bikin konten, tapi lu fight terus ya kan, karena di otak lu jadi gini, manusia tuh cuma inget satu hal, sama makanya gue bilang kalau gue mau ngebandingin yang paling pas itu kayak ke gym, ya kan, lu ke gym itu jelas banget ya kan, lu bisa males, bisa ngapain, perut lu gendut, tetek bengek, lu mau kurus mau gini, lu akan banyak sekali halangan dan tantangan, tapi lu cuma fokus satu, kalau gue nge-gym setiap hari berapa kali gue ngangkat ini 100 kali gini, gue nanti at the end gue bakal achieve result, lu suka nggak suka, you will achieve it. Konten juga sama. It's the same thing kalau menurut gua. Nah, menurut lu sendiri gimana? Kita tanyakan aja ke mereka. Mereka pilih mana? Kalian pro yang konten brutal atau konten berkualitas? Tulis di komen. By the way guys, kita berdua ada ngajarin gimana caranya kamu mulai bisnis affiliate ya. Nah, dan di sini kamu bisa belajar luar dalam, atas bawah ya kan selama 2 jam ya kan. Gimana tuh bisnis affiliate jalan di TikTok sama di Shopee ya. Jadi saya sama Mas Andri nanti akan sharing banyak sekali dan acaranya tuh cuma 1 bulan sekali guys. 1 bulan sekali. Jadi kalau lu pengen ikutan, lu cek aja linknya di sini. Gue sertakan di deskripsi juga ya guys ya. Dan juga ada satu hal yang menarik lagi, kita akan keliling-keliling nih ya kan. Keliling-keliling Indonesia. Tapi kita lagi milih kota mana ya. Jadi tolong tulis kamu dari kota mana dan kamu tertarik siapa. Ajak teman-temanmu juga, share juga sama teman-temanmu ya kan. Siapa tahu nanti kalau yang paling banyak kotanya akan kita pilih ya kan. Nah coba guys ya, tolong komen di bawah lu dari kota mana dan kalau misalnya lu benar-benar minat pengen belajar cuan dari bisnis affiliate, let us know. Komen di bawah sekarang.